Sirah itu merupakan sejarah ya, bisa dikatakan juga perjalanan, kemudian langkah hidup yang menceritakan kalau Sirah Nabawiyah itu lebih spesifik kepada sejarah Rasulullah SAW. Nah, mulai dari beliau lahir, kemudian masa kanak-kanaknya, masa remaja, bahkan sampai wahyu diturunkan dan di masa kenabian. Nah, Sirah ini itu bukan hanya diartikan sebagai catatan sejarah gitu. Nah, dalam literatur klasik, nah misalnya di karya Ibnu Hisham, kemudian Ibnu Katsir, Sirah selalu ditulis bukan hanya untuk diceritakan. Nah, tapi lebih kepada peristiwa dan menjadi teladan moral, sosial dan spiritual bagi umat Islam. Nah, kemudian, baru kita masuk ke komunitas Sirah Youth Circle tadi. Nah, apa itu SYC? Nah, Sirah Youth Circle ini merupakan sebuah komunitas sebagai ruang kreatif yang diinisiasikan untuk para pemuda. Nah, agar bisa belajar, kemudian mendalami, sekaligus menghidupkan kembali Sirah Nabawiyah dengan cara yang relevan dan dekat dengan dunia mereka. Karena sebagaimana yang kita ketahui fakta saat ini kan, anak-anak muda ketika mendengar istilah ayo kita ngaji, kita ikut kajian, itu kayak ada kejenuhan tertentu. Kita bisa melihat sirah ini sebagai identitas, arah dan inspirasi ya. Kemudian kalau kita jadikan yang pertama tadi sirah sebagai identitas, yaitu jadi kita tahu kan siapa diri kita kan, bahwa kita ini umat yang besar, bahwa identitas kita adalah identitas peradaban gitu ya. Ini juga yang bakalan menjadi menjadi landasan dasar ya kan, supaya kita tahu siapa diri kita ya. Kemudian itu yang kedua ya, tentu juga arah ya kan. Ini juga menjadi kompas moral ya. Kalau sekarang mungkin anak muda suka K-pop ya, kemudian mungkin juga suka dengan drama-drama yang keren lah gitu kan, kayak seleb gitu kan. Bahkan mereka mengidolakan kayak Lee Min Ho kan. Kenapa nggak Sirah ini kan menjadi arah kan, kita punya anak muda kayak Mus'ab bin Umair kan, kalau kita kaitkan dengan sekarang ya, itu sebagai sebagai idolanya anak muda di zaman Nabi kan, ganteng, orangnya wangi lagi kan. Ada siapa lagi, bahkan tentu yang tidak lepas adalah figur utamanya itu Rasulullah gitu kan. Harapannya kan ini semoga ini menjadi ruang untuk anak-anak muda lebih mengetahui identitasnya kan, inspirasinya, kompas moralnya. Oke lah, anak muda sekarang kan kebanyakan statue kan, tapi bagaimana statue ini memberikan effort ya, tapi jangan statue ya, effort dengan apa, dengan sirah Rasulullah gitu kan. Dan bahkan Rasul sendiri pernah statue kan, tapi dia ditegur dengan surat Abasa kan. Itu kan dia yang bermuka masam kan pada saat itu. Rasul itu kan dia ditemui oleh Ummi Maktum ya, seorang yang buta, bahkan seorang muazzim Rasulullah kan. Tapi ditegur oleh Allah, jangan statue dong, harus effort dong. Ini ini sahabatmu, ini temanmu kan. Bahkan kalau sekarang jangan statue dong terhadap sirah ya, terhadap sirah perjalanan ya. Mari kita effort, kita jadikan ini sebagai yang pertama tadi identitas kita, kompas moral ya. Kemudian juga sebagai inspirasi dan bahkan ini wadah untuk kita bersama ya. Dan bahkan ini terbukalah untuk siapapun yang paling penting ya sama-sama mau belajar ya, sama-sama mau belajar, sama-sama mau berproses. Kita tidak ada guru dan kita semua adalah pembelajar gitu kan. Artinya kita sama-sama menginspirasi gitu. Harapan saya ini bisa menjadi wadah ya. Tidak hanya sebagai suatu forum diskusi saja, tapi lebih ke suatu wadah yang bisa menjadikan kompas hidup anak-anak muda. Sebagaimana yang kita ketahui, Rasulullah itu seperti
yang kami sampaikan tadi di dalam buku yang ditulis oleh Michael Hart. Michael Hart yang berjudul The 100 Ranking of the Most Influential Person in History. Yang mana Michael Hart ini menempatkan Rasulullah di peringkat pertama dari 100 pemimpin yang paling berpengaruh di dunia. Rasulullah ditempatkan di posisi pertama. Nah, sehingga ini wajib kita jadikan sebagai rujukan gitu. Rasulullah, figur Rasulullah. Nah, tentu contoh-contoh itu bisa kita kupas dan bisa kita petik dari sirah tadi. Nah, kemudian terakhir banyak anak muda yang mengatakan kami mau gabung di komunitas ini, tapi kami minim ilmu agama. Nah, pada kesempatan ini kami mau menyampaikan bahwa jangan tunggu jadi sempurna untuk ikut. Nah, justru dengan bergabung kita bisa tumbuh bersama. Karena sirah bukan untuk ditonton dari jauh, tapi untuk kehidupan bersama-sama.